Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Linda Nur Sipatu, SKEP NS MM. Alhamdulillah hari ini saya telah menyelesaikan pendidikan doktoral pada program studi ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu manajemen sumber daya manusia pada Universitas Tadulako Palu dengan judul disertasi Analisis Quality of Work Life Keperawatan Profesional di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tengah. Harapan saya semoga hasil penelitian saya dapat diaplikasikan pada rumah sakit, khususnya di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tengah, di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu, Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, dan Rumah Sakit Madani Palu, serta rumah sakit yang memiliki tipe yang sama dengan rumah sakit tersebut. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ujian sidang promosi doktor atas nama Promovenda Linda Nur Sipatu dengan judul Analisis Quality of Work Life Keperawatan Profesional di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tengah, program studi doktoral ilmu ekonomi dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Saudari Promovenda dipersilahkan memasuki ruang sidang. Ujian sidang promosi doktor dipimpin oleh Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tim penguji ujian promosi doktor pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Haji Rajindra Rum, SE MM. Beliau sekaligus sebagai penguji eksternal. Bapak Dr. Sarudin Kaseng, SE MSI. Bapak Dr. Bakri Hasanuddin, SE MSI. Bapak Dr. Asngadi, SE MSI. Bapak Profesor Dr. Sahrir Natsir, SE MSI. Beliau sekaligus sebagai promotor Saudari Promovenda. Ibu Arnida Wahiduni Ada, SE MA PhD. Beliau juga sekaligus co-promotor dari Promovenda. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati serta saudara-saudari Promovenda. Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini bersama-sama untuk mengikuti suatu yang sangat monumental ini bagi saudari Promovenda. Dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Linda Nur Sipatu.
Selanjutnya saya mempersilakan kepada tim promotor Saudari Promopeda untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promopeda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami, tim promotor, akan membacakan pertanggungjawaban akademik atas nama Promopeda Linda Nur Sipatu, nomor stambuk C203-18001, program studi doktoral ilmu ekonomi, konsentrasi manajemen sumber daya manusia, program pasca sarjana Universitas Tadulako Palu, dengan judul disertasi Analisis Quality of Work Life Keperawatan Profesional di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tengah. Tim promotor Profesor Dr. Haji Syahir Nasir SE MSI sebelah kiri saya, dan saya Harnida Wahyuni Ada sebagai co-promotor. Promopeda Linda Nur Sipatu lahir di Salakan, Kabupaten Banggai, Kepulauan, 16 Juni 1980, beragama Islam. Promopeda menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Impres Salakan tahun 1991, kemudian melanjutkan sekolah di MTS Al Khairat Luwuk dan Madrasah Alia Al Khairat Palu tahun 1997. Promopeda mengawali perkuliahan pada Akademi Keperawatan Departemen Kesehatan Palu tahun 1997 sampai tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 dan pendidikan profesi nurse pada program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2005 sampai 2008. Kemudian Promopeda melanjutkan pendidikan pasca sarjana pada program studi Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Tadulako tahun 2011 sampai 2013 dengan masa studi 1 tahun 8 bulan. Kemudian Promopeda melanjutkan pendidikan doktoral pada Prodi Ilmu Ekonomi Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia program pasca sarjana Universitas Tadulako dimulai pada tahun 2018. Promopeda telah menyelesaikan tahapan ujian disertasi, diawali dengan ujian prelim, dilanjutkan ujian proposal tanggal 22 September 2021, ujian seminar hasil penelitian 30 Juni 2022, dan ujian tertutup tanggal 19 Oktober 2022. Berdasarkan keputusan tim promotor dan juga tim penguji, maka Promopeda dinyatakan layak dan dapat diajukan dalam sidang promosi doktor pada hari ini. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisa quality of work life keperawatan profesional di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tengah. Promopeda menggunakan konsep Brock and Anderson dalam menganalisis quality of work life keperawatan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Nah, studi kasus di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian telah dilakukan selama 3 bulan dari bulan Desember 2021 sampai Februari 2022 di Rumah Sakit rujukan terbesar yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, Rumah Sakit Umum Undata Palu, Rumah Sakit Umum Daerah Madani Palu, dan Anutapura Palu, dengan informan sebanyak 22 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang tentu saja nanti akan dijabarkan secara detail oleh Promopeda, ada 4 tema utama. Yang pertama adalah work life, home life. Work life, home life merupakan kemampuan perawat menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan keluarga. Tema kedua, work context, yang merupakan pengaturan praktik di mana perawat bekerja dan mengeksplorasi dampak lingkungan kerja terhadap perawat dan pasien. Tema ketiga adalah work, yang merupakan efek dari pengaruh sosial yang luas dan perubahan pada praktik keperawatan.
Tema keempat adalah work design, yang merupakan komposisi pekerjaan keperawatan yang menggambarkan pekerjaan yang sebenarnya dilakukan oleh perawat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya penambahan item pada subtema kepemimpinan transformasional yang melengkapi tema work context. Perawat memiliki tanggung jawab terhadap kualitas hidup pasien, sehingga perawat harus memiliki kualitas kehidupan kerja yang lebih baik dan efektif sebelum merawat pasien. Hal ini akan meningkatkan profesionalisme perawat dan mutu pelayanan keperawatan yang berorientasi pada keselamatan pasien di rumah sakit, sehingga lebih terjamin dan terlindungi. Demikian pertanggungjawaban akademik dan keputusan kelulusan akan kami serahkan sepenuhnya kepada tim penguji. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, atas permohonan saudari, maka pada hari ini saudari akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian analisis quality of work life keperawatan profesional di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tengah. Kami persilahkan sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan sehat selalu. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 4599/28.4/KM/2022 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu ekonomi Pascasarjana Universitas Tadulako, membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini nama Linda Nur Sipatu, stambuk C2031-8001, program studi doktoral ilmu ekonomi. Judul penelitian analisis quality of work life keperawatan profesional di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun tim pelaksana, pertama, selaku ketua sidang yang terpelajar Bapak Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, Ibu Asia Engineering. Selaku sekretaris adalah yang terpelajar Dr. Insinyur Samsudizal M. Sulaiman, MSc, CIA. Selaku penguji utama yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Rajindra SEMM. Penguji internal yang terpelajar Bapak Dr. Sarudin Kasem SEMSI. Penguji anggota yang terpelajar Bapak Dr. Bakri Hasanuddin SEMSI. Penguji anggota yang terpelajar Bapak Dr. Asnadi SEMSI. Penguji anggota sebagai promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Syahrir Nasir SEMSI, dan penguji anggota sebagai co-promotor yang terpelajar Ibu Harnida Wahyuni Ada SEMA PhD. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan sidang ujian terbuka dilaksanakan secara offline. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 30 November tahun 2022, Direktur Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, Ibu Asian Engineering. Sekian. Terima kasih Bapak Samsudizal. Selanjutnya saya mempersilahkan Permopenda untuk memaparkan hasil ringkasan penelitian disertasi paling lama 10 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang Promosi pada ujian hari ini, Bapak Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, IPU ASEAN Engineering, Bapak Sekretaris Sidang Promosi pada ujian hari ini, Bapak Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman MSI CEI. Selanjutnya Bapak Profesor Dr. Rajindra SEMM selaku penguji eksternal, Bapak Dr. Saharudin Kaseng SEMSI selaku penguji internal, Bapak Dr. Bakri Hasanuddin SEMSI sebagai oponen penguji, dan Bapak Dr. Asnadi SEMSI sebagai oponen penguji. Selanjutnya yang terhormat kepada promotor saya, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sahir Nasir SEMSI dan Ibu kopromotor saya, Ibu Hardida Wahyuni Ada SEMA PhD. Baiklah, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian disertasi saya. Namun sebelum saya memulai, izinkan saya memutarkan video gambaran tempat penelitian. Ya, baik. Penelitian saya berjudul tentang analisis quality of work life keperawatan profesional di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama ada pendahuluan, di mana kualitas kehidupan kerja ini merupakan kemampuan memberikan perhatian dan meningkatkan keterlibatan karyawan dalam setiap kegiatan organisasi. Dan kualitas kehidupan kerja ini merupakan salah satu strategi di dalam pengelolaan sumber daya manusia, yang mana pada saat pandemi COVID sejak awal tahun 2020, manajemen rumah sakit dipaksa untuk melakukan strategi pengelolaan SDM di dalam penanganan pandemi COVID. Nah, dengan adanya perawatan yang holistik atau secara menyeluruh dan berkualitas tinggi, maka akan mengakibatkan berkurangnya masa rawat inap pasien, sehingga biaya perawatan pasien menjadi menurun, dan hal ini akan berdampak terhadap waktu kerja pasien atau masyarakat, sehingga hal ini akan berdampak terhadap aspek ekonomi masyarakat. Nah, kualitas kehidupan kerja yang saya gunakan di sini adalah menggunakan konsep Brook and Anderson tahun 2005, yang mana komponen kualitas kehidupan kerja itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah work life atau home life, di mana ini menunjukkan pengalaman hidup di tempat kerja dan di rumah.
Yang kedua ada work context. Di sini adalah pengaturan praktek kerja perawat dan dampak lingkungan kerja pada perawat dan pasien. Komponen yang ketiga ada work yang merupakan efek dari pengaruh sosial yang luas dan perubahan pada praktek keperawatan. Dan yang keempat, work design merupakan komposisi pekerjaan keperawatan yang menggambarkan pekerjaan yang sebenarnya dilakukan oleh perawat. Nah, beberapa hasil penelitian sebelumnya didapatkan terkait dengan komponen work life dan home life. Perawat itu sebanyak 50,6% merasa tidak senang dengan jam kerja yang tidak sesuai dengan kehidupan pribadinya. Selain itu, perawat menyatakan mengalami kelelahan setelah bekerja. Nah, penelitian lainnya disebutkan bahwa adanya kesempatan untuk berkomunikasi secara aman dengan anggota keluarga saat bekerja dapat menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi perawat. Dan adanya fleksibilitas dalam jam kerja dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja perawat. Nah, hasil penelitian sebelumnya terkait dengan work context, khususnya pada saat pandemi COVID, terjadi penurunan motivasi kerja pada perawat akibat perubahan standar prosedur operasional yang terlalu cepat. Karena kasus COVID merupakan kasus yang baru. Selanjutnya, kurangnya pengetahuan dan keterampilan perawat ini merupakan permasalahan yang terjadi pada perawat karena menangani pasien COVID yang merupakan kasus yang baru sehingga mempengaruhi keselamatan kerja. Yang ketiga, kurangnya kualitas kehidupan kerja bisa dilihat dari kurangnya kesempatan untuk mengembangkan profesional. Nah, yang selanjutnya, perawat merasa tidak setara dalam status dan peran sebagai perawat itu tidak dihormati. Dan 50% perawat memiliki komunikasi yang kurang baik dengan manajer dan rekan kerja. Selanjutnya ada juga hasil penelitian yang menyebutkan bahwa terjadi ambiguitas peran antara dokter dan perawat dan beban kerja perawat yang berlebihan. Nah, di dalam komunikasi dan kerjasama perawat, baik itu dengan pasien maupun dengan rekan profesi kesehatan yang lain, itu akan berdampak terhadap kepuasan kerja dan kualitas pelayanan keperawatan, dan hal ini bisa berdampak kepada keselamatan pasien. Selanjutnya, word ini adalah pada saat pandemi COVID itu banyak sekali stigma negatif terhadap perawat. Salah satunya adalah ada sebagian masyarakat yang menganggap rumah sakit itu meng-COVID-kan pasien. Selanjutnya adanya kompensasi. Jadi perawat COVID itu diberikan insentif dan itu sudah sesuai dengan beban kerja. Namun di sisi yang lain, perawat itu lebih banyak menghabiskan waktu bersama pasien, namun proporsi di dalam jasa pelayanan belum sesuai dengan beban kerja perawat. Nah, adanya pengelolaan pelayanan keperawatan dalam lingkungan kerja yang kompleks dan dinamis membutuhkan suatu desain sistem kerja dan strategi yang mudah diterapkan dan efisien. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberdayakan perawat yang merupakan strategi kunci untuk meningkatkan keterlibatan profesional dan pengembangan peran dalam pengaturan di rumah sakit. Berdasarkan identifikasi masalah terkait dengan kualitas kehidupan kerja, maka judul penelitian ini adalah Analisis Quality of Work Life Keperawatan Profesional di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan rumusan masalah, bagaimanakah analisis Quality of Work Life Keperawatan Profesional di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keempat komponen tadi. Yang pertama, menganalisis kemampuan perawat dalam menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan keluarga. Yang kedua, menganalisis pengaturan praktek kerja perawat dan dampak lingkungan kerja pada perawat dan pasien. Yang ketiga, menganalisis efek dari pengaruh sosial dan perubahan dari praktek keperawatan. Dan yang keempat, menganalisis komposisi pekerjaan keperawatan dan menggambarkan pekerjaan yang sebenarnya dilakukan oleh perawat di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari aspek teoritis maupun dari aspek praktis. Dan selanjutnya untuk kajian pustaka ini ada 14 kajian pustaka, yang mana kajian pustaka ini khusus penelitian 5 tahun terakhir terkait dengan kualitas kehidupan kerja perawat.
Untuk kajian pustaka ada dua konsep di sini, ada konsep quality of work life dan konsep keperawatan profesional. Nah, dari beberapa teori kualitas kehidupan kerja yang disampaikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas kehidupan kerja merupakan kemampuan perawat dalam memenuhi kebutuhan pribadinya dan kemampuan organisasi dalam merespon kebutuhan karyawannya serta menyediakan kebutuhan kerjanya melalui desain pekerjaan yang manusiawi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang berikut alur pikir penelitian. Di sini kepemimpinan transformasional, sikap profesionalisme dan pelimpahan wewenang serta peran komite keperawatan bisa melengkapi kualitas kehidupan kerja berdasarkan konsep Brooke and Anderson yang 4 tadi. Sehingga jika ini digabungkan maka akan meningkatkan profesionalisme perawat, selanjutnya akan berdampak terhadap mutu pelayanan keperawatan dan pada akhirnya nanti keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi. Yang ketiga, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Waktu penelitian bulan Desember 2021 sampai Februari 2022. Tempat penelitian adalah di rumah sakit rujukan terbesar yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu Rumah Sakit Undata, Rumah Sakit Anutapura, dan Rumah Sakit Madani. Teknik pengumpulan data ada wawancara, studi dokumen, dan audiovisual. Instrumen penelitian, peneliti sendiri berdasar dan melakukan wawancara berdasarkan panduan wawancara. Selanjutnya keabsahan penelitian. Di sini saya menggunakan uji kredibilitas. Yang saya gunakan adalah uji triangulasi sumber dan uji triangulasi waktu. Yang kedua, uji transversability, yaitu memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, uji konsistensi, yaitu penelitian dilakukan langsung di lapangan, dilakukan dengan cermat dan teliti sejak menentukan masalah dan sumber data. Selanjutnya, subjek penelitian. Informan penelitian ini adalah berjumlah 22 orang, diambil dari 3 rumah sakit, dan penentuan informan menggunakan purposive sampling. Untuk metode analisis, saya menggunakan metode analisis berdasarkan Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu data yang disebut dengan data analisis interaktif model, di mana terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah data collection, data display, data kondensasi, dan conclusion. Dan untuk mempermudah di dalam menganalisis, saya menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus for Windows. Selanjutnya etika penelitian. Karena penelitian ini berhubungan langsung dengan manusia, maka sebelum melakukan penelitian saya informan itu membaca surat permohonan partisipan. Setelah dia setuju, maka dia akan menandatangani surat persetujuan itu dan tidak disebutkan nama dan selalu menjaga kerahasiaan. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang menggunakan hasil analisis interaktif model. Yang pertama adalah data collection atau pengumpulan data, di mana pengumpulan data saya lakukan setiap kali selesai wawancara dan langsung dimasukkan di dalam aplikasi NVivo. Yang selanjutnya data kondensasi. Data kondensasi yaitu saya melakukan seleksi data, memfokuskan data, menyederhanakan data, yang mana di dalam aplikasi NVivo itu dalam bentuk notes. Yang ketiga adalah data display atau interpretasi data. Jadi setelah kita melakukan tadi data kondensasi, kita melakukan data display atau interpretasi data, di mana interpretasi data ini saya memasukkan hasil wawancara tadi ke notes-notes yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, berdasarkan analisis word frequency query, artinya kata yang paling banyak diungkapkan oleh informan adalah komite keperawatan, di mana komite keperawatan merupakan salah satu novelty dalam penelitian ini. Yang keempat, conclusion. Ini bisa kita lihat visualisasi data dalam bentuk mind map. Yang pertama ada
tema 1 work life atau home life, tema 2 work context, tema 3 work, dan tema 4 work design. Subtema yang pertama adalah ada 2, yaitu kemampuan menyeimbangkan kehidupan kerja dan pribadi, ada pengaturan shift kerja dan waktu libur. Nah, hasil analisis project map yang bisa dilihat adalah subtema 1 di sini menggambarkan bahwa perawat yang telah menikah dan berkeluarga, mereka akan mampu menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi ketika saat bekerja ada ada keterlibatan keluarga di rumah yang merawat. Adalah subtema yang pertama, kemampuan menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, di mana hasil penelitian ditemukan bahwa perawat yang telah menikah dan berkeluarga, mereka akan mampu menyeimbangkan kehidupan kerja dan pribadi ketika ada keterlibatan keluarga. Misalnya saat bekerja ada yang menjaga anaknya di rumah. Nah, selain itu perawat yang telah menikah juga akan mampu menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi ketika dia meninggalkan keluarga tidak lebih dari 1 minggu. Dan perawat juga mampu menyeimbangkan kehidupan kerja ketika dia tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga walaupun saat bekerja. Yang kedua, subtema yang kedua adalah pengaturan shift kerja dan waktu libur. Di sini ada 2 pendapat bahwa saat pandemi Covid, pengaturan shift kerja itu adalah 14 hari kerja dan 14 hari libur. Itu adalah aturan dari Kementerian Kesehatan. Yang mana dari hasil penelitian bahwa ada informan yang setuju dengan penerapan pengaturan shift itu, namun ada juga perawat yang kurang setuju. Dan selanjutnya pengaturan shift kerja itu dibagi menjadi 2 tim. Artinya tim yang pertama itu di tanggal 1 sampai pertengahan bulan, dan tim yang kedua pertengahan bulan sampai di akhir bulan. Nah, selanjutnya untuk tema yang kedua bisa kita lihat mind map di sini. Ini yang berwarna hijau, ini merupakan konsep dari Brook and Anderson, bahwa Brook and Anderson itu menjabarkan work context itu terdiri dari kebijakan dan prosedur keperawatan, adanya komunikasi dan kerja sama tim, adanya pengawasan, adanya keamanan dan kenyamanan kerja perawat, pengakuan atas pencapaian kinerja, adanya pengembangan karir, dan ketersediaan fasilitas yang memadai. Sedangkan kepemimpinan transformasional merupakan salah satu novelty dalam penelitian ini. Selanjutnya di sini kita bisa lihat untuk subtema yang komunikasi dan kerjasama tim, di mana kerjasama tim saat pandemi Covid itu sangat luar biasa, sudah seperti keluarga, dan ini sangat berdampak terhadap kenyamanan perawat sehingga bisa memudahkan di dalam melakukan pekerjaan. Nah, namun di sisi lain ada komunikasi dan kerjasama tim ini yang digunakan saat pandemi Covid itu adalah komunikasi melalui WA dan intercom. Selanjutnya dalam komunikasi dan kerjasama tim ini ada terjadi beberapa permasalahan. Yang pertama, ketika alat komunikasinya rusak dan perawat itu kurang terganggu di dalam komunikasi karena menggunakan baju hazmat yang berlapis-lapis. Selanjutnya kondisi pasien juga akan mempengaruhi, dan permasalahan yang lain adalah permasalahan komunikasi dan kerjasama ini sudah disampaikan ke manajemen rumah sakit, namun kadangkala permasalahannya masih saja terjadi. Yang selanjutnya dalam hal pengawasan ini yang titik utama di sini adalah permasalahan yang ada adalah pengawasan dari komite keperawatan yang belum optimal. Selanjutnya kita bisa lihat dari
ini yang saya sampaikan adalah temuan saya atau novelty saya, bahwa kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang memiliki karakteristik, yaitu memiliki strategi yang jelas dan disampaikan dengan komunikasi yang baik, memfasilitasi kebutuhan anggotanya, bertanggung jawab, disiplin, motivator, dan kemampuan melakukan kebijakan secara cepat. Nah, ini yang hasil penelitian saya di tema yang keempat. Di situ ada kebaruan, yaitu di dalam konteks kualitas kehidupan kerja dari Brooke and Anderson itu hanya 3: dukungan sosial, kepuasan kerja, dan beban kerja berlebihan. Sedangkan peran komite keperawatan, sikap profesional perawat, dan pelimpahan wewenang merupakan novelty dalam penelitian ini. Nah, di sini saya bisa menyampaikan bahwa novelty saya adalah melengkapi konsep kualitas kehidupan kerja dari Brooke and Anderson, yaitu dengan menambahkan subtema kepemimpinan transformasional pada work context dan menambahkan subtema sikap profesionalisme, pelimpahan wewenang, dan peran komite keperawatan di dalam tema work desire. Oke, kesimpulan dan saran seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ada beberapa subtema yang merupakan kebaruan dalam penelitian ini. Saran yang pertama dari untuk pihak manajemen rumah sakit, yang pertama bisa memfasilitasi berbagai program komite keperawatan. Yang kedua, bisa mempertimbangkan untuk melibatkan komite keperawatan saat pandemi maupun setelah pandemi. Pengawasan atau supervisi sebaiknya dilakukan secara berjenjang, dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, serta harus terprogram dengan baik. Adanya pengakuan dan dukungan manajemen rumah sakit terhadap keberadaan komite keperawatan. Selanjutnya, pihak manajemen rumah sakit juga bisa mempertimbangkan presentasi jasa pelayanan antara perawat dan dokter agar tidak terlalu jauh perbedaannya. Dukungan moral kepada perawat juga dapat ditingkatkan agar perawat itu tetap semangat. Kehadiran langsung pimpinan juga sangat diharapkan. Yang berikut, kepemimpinan transformasional juga bisa digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan. Selanjutnya, bagi komite keperawatan bisa merevisi buku putihnya, mempertimbangkan adanya mitra bestari dari eksternal, merumuskan kembali dengan komite medik terkait kewenangan klinis. Dan untuk komite keperawatan sendiri mungkin bisa dilihat di sudah terlalu lama ya. Baik. Ya. Yang berikut, bagi institusi pendidikan bisa menyiapkan calon perawat profesional sejak proses seleksi penerimaan mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa keperawatan. Karena sikap profesional itu tidak muncul secara mendadak, namun harus ada dari awal sejak mendaftar menjadi perawat, sehingga saat menjadi perawat sikap caring itu sudah muncul, karena sikap caring merupakan salah satu sikap profesional perawat. Yang selanjutnya, alhamdulillah untuk keluaran hasil penelitian, saya sudah mencoba membuat salah satu buku ilmiah populer di mana salah satu temanya adalah manajemen komite keperawatan di rumah sakit. Selanjutnya ada jurnal internasional terkait dengan profesionalisme perawat. Terima kasih, demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih. Selanjutnya saya langsung mempersilakan kepada tim penguji. Yang pertama kepada Bapak Profesor Dr. Haji Raji Brarum SDMM. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa pada Prof. Wenda yang sudah panjang lebar menguraikan hasil penelitiannya. Sebenarnya ini banyak kita mau tanya, tapi karena sudah banyak yang dijelaskan, sepertinya apa lagi yang mau ditanya ini. Padahal kesempatan yang diberikan kepada pimpinan sidang itu paling lama.
setengah jam. Ya, kalau saya mampu atas setengah jam ini lumayan. Tetapi ada pertimbangan, rasa kasihan juga ibu ini sudah lama menderita segala-galanya. Baik Bu, yang saya mau minta penjelasan, ada tadi yang disampaikan, kalau saya tidak salah ingat tadi itu ada masalah shift 14 hari. Nah ini kan kalau saya baca itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi kira-kira efektifnya dalam bekerja perawat itu yang seperti apa aturannya menurut Prof. Penda? Silakan. Ya, Prof. Pada saat pandemi COVID memang aturan dari Kementerian Kesehatan bahwa pengaturan shift kerja perawat COVID itu 14 hari kerja, bukan 14 hari kerja, maksudnya 14 hari kerja dan 14 hari libur. Nah, di sini perawat yang berpendapat, maksudnya setuju dengan pengaturan shift itu, mereka beranggapan bahwa liburnya lumayan panjang, Prof. Jadi bisa waktu bersama keluarga itu lebih lama. Nah, namun yang pengaturan shift kerja sebelum pandemi COVID itu sebagian besar adalah misalnya dinas pagi, terus dinas sore dan dinas malam, terus libur masuk lagi. Jadi kesempatan untuk bersama dengan keluarga itu berkurang. Nah, dari beberapa hasil penelitian terdahulu, pengaturan shift juga dipengaruhi oleh jumlah perawat. Jadi jika kalau perawatnya banyak, maka itu akan berpengaruh juga terhadap pengaturan shift. Dan kalau ditanyakan terkait mana yang lebih efektif, sebenarnya perawat itu merasa pengaturan shiftnya itu efektif ketika dia mampu menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan pribadinya. Terima kasih, Prof. Saya berlanjut lagi, karena tadi disebut ada penyeimbangan kerjanya dengan keluarga pribadi maksudnya ya. Tapi tadi disinggung masalah masa COVID ya. Ada juga yang sakit waktu COVID ya, selain daripada COVID. Perawatnya yang COVID. Jadi saya ini kan perawat ini memang luar biasa pekerjaannya. Tetapi kalau saya tidak yakin bisa menyeimbangkan ini, kecuali yang belum kawin. Tapi kalau sudah kawin itu saya meragukan itu kalau dia bisa menyeimbangkan tugasnya sebagai perawat dengan tugas keluarga. Karena kebanyakan itu pekerja perempuan itu lebih banyak yang keluarga daripada pekerjaannya, karena alasan anak dan suami juga minta cepat-cepat itu dilayani juga kan, seperti itu. Saya tidak tahu kalau perawat yang Mbak Ibu Prof. Penda teliti itu tidak demikian, tetapi kalau pengalaman saya melihat bahwa perawat itu kan lebih banyak perempuan. Jadi itu sepertinya tidak bisa menyeimbangkan antara tugasnya dengan pribadinya. Ini kalau saya melihat sehari-hari, tapi mungkin Prof. Penda dalam menelitinya lain. Mohon penjelasan. Silakan. Kalau berdasarkan hasil penelitian saya bahwa bagi perawat yang telah menikah dan telah berkeluarga, mereka akan mampu menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi ketika ada keterlibatan keluarganya. Misalnya saat dia bekerja, anaknya ada yang jaga di rumah. Nah, selain itu perawat juga akan mampu menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan pribadinya ketika meninggalkan keluarga itu tidak lebih dari 1 minggu. Ketika lebih dari 1 minggu dia akan stres, karena dari hasil penelitian ini perawat yang tidak setuju dengan pengaturan shift kerja 14 hari kerja dan 14 hari libur itu adalah perawat yang meninggalkan keluarganya lebih dari 1 minggu. Dan selanjutnya adanya komunikasi tetap jalan, misalkan saat perawat bekerja itu dia selalu memantau keluarganya di rumah, maka perawat tersebut akan merasa nyaman di dalam kerja sehingga dia mampu menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan pribadinya. Itu dari hasil penelitian saya, Prof. Terima kasih. Baik, Prof. Penda. Jadi kalau begitu penjelasannya, kira-kira Ibu mengalami seperti apa? Bisa menyeimbangkan antara keluarga dengan tugas Ibu sehari-hari selama ini? Prof.
terima kasih pertanyaannya. Ya, kalau bagi saya pribadi, Prof, kebetulan saya tidak ada keterlibatan keluarga, maksudnya tidak ada menjaga anak saya di rumah. Jadi ketika saya bekerja, anak saya yang masih balita itu saya bawa ke sana kemari. Ini mohon izin Prof dan Ibu, biasanya saya saat konsultasi itu saya bawa anak saya dua-duanya. Dan saya merasa itu lebih nyaman ketimbang saya meninggalkan di rumah, Prof. Yang terakhir, saya ucapkan selamat atas raya doktornya ini. Saya menghargai pimpinan sidang. Terima kasih pimpinan sidang, saya kembalikan. Baiklah, selanjutnya saya mempersilahkan kepada Bapak Dr. Sarudin Kasem, SD, MSI. Silakan Pak. Pak Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita beri kekuatan, kesehatan, saya kira teristimewa kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti ujian sidang terbuka Provinda Sipatu. Tidak terasa, kalau tidak salah 2008 selesai S2-nya ya. 2013. 2013 kebetulan saya juga termasuk tim penguji di situ, dan alhamdulillah ketemu lagi kembali di meja yang panas ini. Oke, tadi menarik dari Pak Prof. Rajindra bahwa membagi waktu antara kepentingan pekerjaan dengan kepentingan keluarga. Kalau saya secara pribadi, saya lebih mendahulukan kepentingan keluarga. Tadi itu menurut persepsi saya, tapi tentu Promovendus hasil penelitiannya menunjukkan apa di situ. Apalagi pada saat-saat COVID itu sangat susah. Tadi sudah Promovendus menyatakan bahwa pada intinya untuk bisa bekerja tidak ketemu dengan keluarga itu maksimum 7 hari. Tetapi pada penerapan shift di rumah sakit yang Anda teliti ternyata menggunakan 14 hari. Berarti boleh dikata 7 hari itu sangat penasaran bagi keluarga untuk berkomunikasi dengan keluarga. Nah, pertanyaan saya, kenapa tidak disarankan kepada pimpinan bahwa sebaiknya jangan melebihi 1 minggu? Supaya apa? Produktivitasnya. Karena ketika para pekerja atau para perawat itu sudah bosan terhadap pekerjaannya, maka mau tidak mau produktivitasnya akan menurun. Kan begitu dalam teori seperti itu. Apalagi Anda sudah temukan 7 hari, tapi ternyata pelaksanaannya 14 hari. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kalau seperti itu hasilnya 14 hari, apakah hari ke-8 sampai ke-14 hari itu masih sama produktivitas kerjanya antara 1 dengan 7 hari ke bawah dengan lebih dari 7 hari sampai 14 hari? Mohon tanggapan dari Promovenda. Pertanyaannya Bapak, terkait dengan pengaturan shift kerja 14 hari kerja dan 14 hari libur, itu tidak bisa ditawar lagi karena ini berkaitan dengan masa penularan COVID 14 hari. Jadi tidak bisa dimenurkan 7 hari. Nah, namun ada di salah satu rumah sakit Provinsi Sulawesi Tengah, penerapan 14 hari kerja dan 14 hari libur itu tidak maksimal dilakukan. Hal ini terkait dengan ketersediaan tenaga perawat yang sangat minimal, maksudnya yang kurang, sehingga perawat itu hanya di rumah sekitar 5 sampai 7 hari itu sudah masuk lagi. Nah, namun di rumah sakit yang lain penerapan 14 hari kerja dan 14 hari libur itu tetap diterapkan. Nah, terkait dengan apakah perawat itu merasa stres ketika dia sudah meninggalkan keluarga lebih dari 7 hari, itu dari hasil penelitian saya, perawat sangat stres karena saat bekerja itu perawat dari rumah sakit selama 14 hari kerja itu mereka di karantina. Jadi mereka di karantina di rumah sakit ataupun di karantina di hotel. Jadi
ada yang salah satu informan mengatakan bahwa saat di karantina mereka kadang sudah berhalusinasi, sudah stres karena sudah terlalu lama di karantina. Jadi seperti itu. Dengan hari ke-14 itu sudah mulai ada tanda-tanda penurunan. Saya tidak mengatakan stres karena mereka perawat. Tetapi yang jadi persoalan, apakah pengorbanan yang dilakukan oleh para perawat di tempat Anda melakukan penelitian itu sebanding dengan reward yang dia terima atau jasa yang dia terima? Karena ada juga isu saya dengar di luar, beberapa dokter dan perawat menyatakan kapan lagi ada COVID. Minta maaf ini dari kesehatan ini. Ya. Berarti saya sebagai orang yang di luar dari kesehatan, karena saya orang ekonom, tentu seperti sisi, jangan-jangan pendapatan lebih besar ketimbang pada saat COVID ketimbang di luar dari COVID. Ngomong komentar dari Romo Tingkat. Saat pandemi COVID memang insentif yang diterima perawat itu di luar ekspektasi Bapak. Jadi semua perawat yang berdasarkan hasil penelitian, semua informan perawat menyatakan bahwa insentif yang diterima itu sesuai dengan beban kerja. Karena mereka sudah berkorban untuk meninggalkan keluarga dalam jangka waktu lama. Nah, namun yang menjadi permasalahan di sini adalah terkait dengan jasa pelayanan Bapak. Jadi jasa pelayanan ketika perawat seperti kita ketahui bersama bahwa waktu ketika perawat itu melakukan perawatan kepada pasien itu waktunya lebih lama dibandingkan dengan profesi lain. Mohon maaf sebelumnya, mungkin kenyataan di rumah sakit seperti itu. Ya, perawatnya lebih banyak waktunya bersama pasien. Nah, dan selain itu tindakan-tindakan medis yang seharusnya dilakukan oleh profesi lain itu sebagian besar dilakukan oleh perawat. Dan dari hasil penelitian saya ini yang menjadi permasalahan bahwa tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh perawat artinya yang bukan kewenangan klinisnya, dia melakukan tindakan profesi yang lain, namun belum berdampak terhadap jasa pelayanan yang diterima. Jadi seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Apakah tinggi insentifnya atau tidak mungkin perlu pembanding ketika kondisi normal? Baik, Bapak Ibu, pada sidang yang sangat berwibawa ini, selanjutnya saya dengan hormat mempersilakan kepada Bapak Dr. Bakri Hasanuddin SMSI selaku pemuji anggota. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tamu yang saya hormati, promotor dan co-promotor yang sama berbahagia, tim penguji yang berbahagia, dan kepada promotor saya ucapkan selamat atas keberhasilan Anda pada buku ujian ini di promosi. Dan setelah saya memperhatikan orasi Anda dan juga membaca disertasi Anda, ada pesan penting ya, penyampaian promosi dalam kesempatan itu pentingnya pemberdayaan karyawan, dalam hal ini adalah perawat. Ya. Dan saya tidak tahu, tolong dijelaskan pemberdayaan seperti apa gitu yang Anda maksudkan itu. Apakah ada kejadian yang sebaliknya yang Anda amati dari hasil penelitian saudara ini sehingga muncul pesan penting ini, pentingnya pemberdayaan? Pemberdayaan seperti apa, termasuk kaitannya dengan 4 komponen yang Anda modelkan dalam penelitian. Silakan dijawab. Baik Pak, terima kasih. Dan dari hasil penelitian saya yang dimaksudkan dengan pemberdayaan perawat adalah dari hasil penelitian saya Pak, bahwa peran komite keperawatan di rumah sakit itu masih belum optimal Pak. Dan salah satu faktornya adalah kurangnya
pengakuan dari manajemen rumah sakit. Terus bentuk pemberdayaan seperti apa? Ya, komite keperawatan ini di rumah sakit itu berfungsi untuk mempertahankan profesionalisme perawat. Jadi ketika peran komite keperawatan ini dioptimalkan, maka otomatis perawat dengan sendirinya akan diberdayakan lebih maksimal. Lain dari itu, apa lagi? Atau ada sebaliknya, jadi sebaliknya Anda melihat bahwa kejadian seperti itu menurut persepsi Promofenda mereka tidak diberdayakan. Iya. Bukan tidak diberdayakan, tapi belum optimal, Bapak. Terus kalau optimal lah, bicara pemberdayaan secara optimal apa misalnya? Ya, saya misalnya ketika peran komite keperawatan itu berjalan optimal, maka salah satu contoh Pak persoalan dari hasil penelitian adalah permasalahan terkait kewenangan klinis Pak. Jadi kewenangan klinis perawat itu kan sebenarnya sudah ada sesuai standar profesi. Nah, namun dari hasil penelitian saya kadangkala perawat itu kewenangan klinisnya itu istilahnya belum jelas. Mana kewenangan klinis perawat, mana kewenangan klinis dari dokter. Berapa kalau kejadiannya seperti itu lalu dikatakan apa dikaitkan dengan pemberdayaan? Ya, karena kalau pemberdayaan dalam konsep manajemen sumber daya manusia, menurut subpraktik itu antara lain adalah memberi kesempatan yang sama terhadap semua orang, ya. Memberikan pendidikan pelatihan yang lebih tinggi dari yang ada sekarang, yaitu pemberdayaan pada situasi masyarakat katakanlah kita di katakanlah strata atas ini ya. Beda pemberdayaan itu strata bawah. Kalau pemberdayaan strata bawah apa lain lagi ya. Kalau kita ini di tingkat kita adalah yang lebih penting itu adalah memberi kesempatan yang besar tanpa membeda-bedakan. Intinya adalah keadilan. Itu pemberdayaan, memberi rasa keadilan yang setinggi-tingginya terhadap semua orang yang ada di dalam organisasi ini. Organisasi yang maksudnya adalah organisasi seperti rumah sakit, perguruan tinggi, dan kantor-kantor. Pemberdayaan itu adalah intinya adalah memberi kesempatan yang sama tanpa melihat apa suka tidak suka ini. Itu pesannya subpraktik untuk membawa kemajuan semua organisasi. Nah, selanjutnya saya ingin tanggapan Anda kaitannya dengan 4 komponen itu. Kalau seandainya pemberdayaan, katakanlah persepsi Anda tentang pemberdayaan itu seperti itu, terus kaitannya dengan 4 komponen itu seperti apa? Bisa Anda berikan contoh pemberdayaan dari aspek kepemimpinan transformasional dan apa lagi? Ada banyak tentang komponen itu. Kalau saya baca di sini, pemberdayaan dalam hal work life, konteks, work dan desain, pemberdayaan seperti apa? Karena inti penelitian Anda itu adalah di 4 komponen. Bisa? Silakan. Jadi kalau terkait pemberdayaan perawat, kalau dari hasil penelitian saya itu salah satunya masuk di tema yang kedua, work context, yaitu pengembangan karir. Di mana saat pandemi COVID, pelatihan itu masih kurang dilakukan dan belum merata untuk semua perawat. Nah, namun di sini ada peran dari organisasi profesi, di mana organisasi profesi perawat itu memfasilitasi kegiatan-kegiatan webinar terkait dengan perawatan COVID yang dilakukan setiap 2 minggu sekali. Jadi pemberdayaan perawat masuk di bagian tema work context, yaitu pengembangan karir. Terasa apa namanya? Ya belum terasa apa saya mau bilang, insentif yang diterima perawat itu belum sesuai dengan harapannya gitu ya. Termasuk remunerasi yang merasa tidak adil gitu ya. Apalagi ada satu lagi, stigma yang diterima oleh para perawat gitu ya. Ini ada dalam tulisan pemberdayaan seperti apa untuk menghilangkan itu? Kalau dari segi kompensasi itu, kalau khusus untuk insentif pada masa pandemi COVID itu memang sudah sesuai dengan beban kerja. Nah, namun dari seperti yang Bapak sampaikan tadi juga, dari terkait dengan
remunerasi ya terkait dengan jasa pelayanan. Jadi jasa pelayanan itu yang dianggap masih kurang sesuai dengan beban kerja perawat. Yang melakukan tindakan medis, misalnya melakukan pemasangan infus, pemasangan kateter, itu belum berdampak terhadap jasa pelayanan yang diterima oleh perawat. Kalau saya tidak salah tangkap ini seterusnya itu ada stigma, artinya ada beban moral yang dirasakan oleh perawat di tengah-tengah masyarakat. Seperti apa? Pandemi COVID itu sebenarnya bukan hanya stigma negatif kalau dari hasil penelitian saya. Jadi kalau dari hasil penelitian saya, stigma negatif memang ada dari sebagian masyarakat yang ketika perawat itu pulang di lingkungan rumahnya, itu kadang-kala orang sudah menjauh. Dan karena stigma perawat COVID itu yang negatif. Nah, namun dari hasil penelitian saya ada juga stigma yang positif. Jadi ketika dia pulang ke rumah, itu malah tetangganya itu malah bertanya bagaimana kondisi rumah sakit, bagaimana kondisi pasien di sana. Jadi sebenarnya stigmanya ada yang positif, ada yang negatif. Terima kasih Bapak Dr. Bakri Hasanuddin SMSI. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Asngadi SMSI untuk menyanggah, bertanya ataupun silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh tim penguji, tim promotor, dan istimewa saudari Brenda. Saya yakin Anda rela berada pada hari yang Anda tunggu-tunggu, ya, tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, bahkan detik demi detik. Ya. Ketika ada yang menghitung hari lagi, saya adalah pelakunya hari ini. Oke, ada beberapa hal yang mungkin saya perlu klarifikasi. Yang pertama, sebelum saya bertanya itu jujur sebenarnya saya tidak bertanya. Sebelum naik, saya lihat beberapa ucapan itu kayaknya sudah lulus doktornya. Ya. Jadi mudah-mudahan itu doanya teman-teman yang insya Allah dijawab oleh Allah SWT. Oke, saran pertama terkait dengan daftar istilah. Saya yakin ini sesuatu yang unik ya, sehingga tidak semua orang memiliki pengetahuan yang sama terkait dengan apa yang Anda tulis, sehingga daftar istilahnya sudah ada, tapi perlu dilengkapi begini. Kalau di Word nanti masuk ke indeks, saya membuat indeks, sehingga istilahnya ada, halamannya muncul, ya kan? Misalnya Anda ketik work life, nanti halamannya akan merujuk otomatis halaman 17, halaman 22, halaman 23, tidak perlu Anda ketik karena Word yang akan mencari dan dia tempatkan di posisi itu. Anda tinggal mengutip kata kunci apa yang Anda tempatkan, sehingga bagi pembaca yang lain bisa mengetahui di posisi halaman mana istilah itu berada dalam body text dari laporan Anda. Ya. Itu saran saya. Nah, berikutnya saya mau bertanya terkait dengan beberapa hal tadi yang terkait dengan knowledge Anda sudah banyak ditanya oleh beberapa pakar sebelumnya. Saya mau tanya hal-hal spesifik terkait dengan tools yang Anda gunakan, terutama Info. Ya. Boleh munculkan sedikit tadi, mundur ke atas, yang Word tadi itu. Bisa nggak ceritakan proses mendapatkan itu bagi seorang peneliti kualitatif? Ya, jadi untuk mengetahui berapa banyak kata yang disampaikan oleh informan, itu kalau di dalam aplikasi NVivo kita bisa melihat dari word frequency query. Ya, jadi kita bisa melihat berapa banyak informan yang mengungkapkan kata itu bisa dilihat dari word frekuensi. Jadi kita melihat di word
preferensi. Di sini kita bisa memilih, ini cuma karena kita bisa select filenya, terus kita pilih notes-nya. Di sini untuk melihat semua, kita bisa melihat untuk semua tema. Saya mau bertanya kaitannya dengan 4 konteks yang Anda teliti dari wilayah atau tema besar yang adalah quality of life di 3 rumah sakit. Sebagai peneliti kualitatif, saya yakin Anda tidak bisa diwakili dia, karena Anda pasti menyelinap, ya kan, ingin mengungkap sesuatu yang kadang-kadang sulit, bahkan Anda kadang-kadang seperti intelijen, ya kan, mengungkap sesuatu, tapi pertanyaannya tidak ke situ, ya. Tapi arahnya adalah saya mencari sesuatu. Saya minta Anda bercerita, ada pengalaman di lapangan bahwa sebenarnya kalau saya temui langsung sulit, saya ketemunya tidak langsung atau tidak formal. Kalau saya bertanya ini mungkin sulit jawabannya, tapi saya bertanya dari konteks yang berbeda sehingga saya muncul informasi yang saya butuhkan. Ada nggak pengalaman itu di lapangan? Kebetulan Bapak, penelitian kualitatif merupakan hal baru bagi saya, Pak, karena bagi S1, S2 itu saya lebih ke kuantitatif, dan alhamdulillah atas bimbingan promotor dan promotor saya mulai belajar kualitatif sampai hari ini. Oke, terkait dengan pengalaman saya kemarin saat melakukan penelitian, dan kebetulan saat melakukan penelitian itu alhamdulillah saya tidak ada masalah, karena kebetulan semua informan itu adalah teman-teman perawat saya, Pak. Jadi alhamdulillah komunikasinya berjalan lancar. Nah, namun kalau dari segi pengalaman, saya tidak menemui mereka itu di saat shift pagi. Jadi sebagian besar saya melakukan penelitian pada saat shift sore atau shift malam. Karena di shift sore atau shift malam itu sudah agak longgar. Jadi biasanya saya melakukan penelitian saat mereka menjelang dinas malam. Jadi misalkan ada informan yang dinas malam, saya kontrak waktu, saya mulai wawancara mulai sekitar jam 8, biasa sampai jam 9. Seperti itu, Pak. Terkait dengan novel di Anda yang Anda klaim sebagai sebuah pembaruan, ya, kalau saya mau bertanya, temuan Anda itu, kalau saya mau bertanya, mengkritik apa kira-kira? Apakah undang-undang yang perlu diperbaiki? Apakah peraturan pemerintah? Ataukah buku putih? Ataukah kebijakan direktur rumah sakit? Yang mana kira-kira yang Pak? Dari temuan Anda? Kalau dari hasil penelitian saya, Pak, bahwa dari ketiga rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah saat terjadi pandemi COVID itu belum melibatkan komite keperawatan. Jadi saran saya sebaiknya baik pandemi maupun non pandemi, komite keperawatan itu sangat besar perannya di rumah sakit. Dan seperti di rumah sakit yang ada di Pulau Jawa, di rumah sakit diantaranya Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit Fatmawati itu sudah melibatkan komite keperawatan saat pandemi COVID, Pak. Nomor 49 tahun 2013 terkait dengan komite keperawatan, bahwa memang dalam kondisi darurat kewenangan klinis itu tidak melalui komite keperawatan, bisa langsung dari direktur. Nah, namun kalau berdasarkan hasil penelitian saya, sebaiknya komite keperawatan harus dilibatkan karena terkait dengan kewenangan klinis, terkait dengan standar prosedur operasional, yang mana permasalahan-permasalahan ini yang memegang peran adalah komite keperawatan, karena komite keperawatan itu membidangi 3 subkomite, yaitu permasalahan kredensial itu terkait dengan kewenangan klinis, dan yang kedua mutu profesi keperawatan juga merupakan tanggung jawab kewenangan klinis, dan yang ketiga permasalahan etik profesi juga merupakan fungsi dari komite keperawatan. Seperti itu, Pak. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Arnida Wadiuni Anda, SE, MA, PhD. Silakan. Ya, akhirnya ketemu juga kita di sini ya.
Tapi dari hadirin, saya belum melihat sang kekasih hati, buah hati. Mana dorang? Ada di luar Ibu, soalnya tidak. Ini doanya masih balita Bu, jadi tidak masuk. Ada. Kesempatan ini. Iya, ini tidak akan terjadi 2 kali loh. Stres mungkin. Ibu yang ujian, Pak Sahid yang stres. Bolehlah sekali-sekali menikmati stres bersama-sama. Ayo. Iya. Iya. Ibu Linda. Kepada Ibu Linda sudah menjadi mahasiswa bimbingan saya yang terbaik so far gitu ya. Cepat menerima arahan dan pekerja keras ya, itu adalah modal utama, dan saya yakin insya Allah sebagai ibu juga nilai-nilai itu akan diajarkan kepada anak-anaknya dan juga mahasiswanya insya Allah. Ya, seberapa yakin Ibu Linda dengan hasilnya ini diklaim sebagai kebaruan penelitian? Kalau menurut saya yakin karena setelah saya temukan kebaruan, saya mencoba mencari beberapa literatur sebelumnya, dan memang ternyata keempat komponen ini sangat penting di dalam meningkatkan kualitas kehidupan kerja perawat, namun belum ada di dalam konsep Brooke and Anderson. Kalau konsep yang lain? Atau misalnya penelitian serupa yang dilakukan di rumah sakit lain? Belum ada? Belum ada. Oke. Terus apakah hasil dari penelitian ini hanya sesuai untuk kondisi di saat pandemi, atau sebenarnya adalah sumber daya manusia di rumah sakit untuk kondisi yang sudah lebih baik? Dan saya salah satu novelty-nya itu kan ada peran komite keperawatan, di mana peran komite keperawatan ini baik pada masa sebelum pandemi maupun saat pandemi itu belum optimal perannya. Ibu, salah satu faktornya adalah dukungan dan pengakuan dari manajemen rumah sakit itu yang masih minim. Itu dari hasil penelitian saya, dan belum setara dengan komite medik seperti itu. Ibu Ernida, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Sahrir Nasir SD MSI, silakan perawat. Apa-apa ucapkan selamat. Terima kasih, Prof. Yang hari ini sudah memaparkan hasilnya. Ada satu hal yang menarik buat saya. Kesimpulannya tadi adalah mempersiapkan calon perawat dan profesional untuk disiapkan. Justru ibu lari dari perawat profesional karena akan beralih ke manajemen. Coba lakukan itu. Silakan. Itu merupakan salah satu saran saya bagi institusi pendidikan. Kebetulan saya bekerja di Prodi D3 Keperawatan Palu, di mana salah satu novelty saya itu kan ada sikap profesionalisme, dan sikap profesionalisme salah satunya adalah sikap care. Sikap care itu artinya sikap peduli terhadap pasien, dan sikap caring ini tidak bisa muncul dengan sendirinya. Akan lebih bagus lagi jika calon perawat memang sudah memiliki sifat care sesaat sebelum masuk pendidikan calon perawat. Jadi mungkin saat melakukan penyeleksian, bukan di dalam proses wawancara, atau di dalam proses wawancara mungkin dibutuhkan istilahnya tes psikotes, sehingga kita bisa mengetahui bahwa yang masuk itu adalah benar-benar calon mahasiswa yang memiliki sikap merawat yang bagus, sehingga hal ini merupakan dasar sikap profesionalisme perawat. Karena saat terjadi pandemi COVID, saat saya melakukan penelitian, saya sebenarnya juga sangat terharu dengan teman-teman perawat COVID, sangat luar biasa. Karena saat
mereka direkrut menjadi perawat COVID, mereka itu belum tahu soal insentifnya, Pak. Jadi mereka bekerja hanya berdasarkan niat yang tulus, mereka merasa itu sebagai tanggung jawab sebagai perawat. Nah, insentif itu mereka ketahui setelah 3-4 bulan bekerja sebagai COVID, baru mereka tahu bahwa mereka itu akan menerima insentif. Jadi pada awalnya mereka bekerja secara ikhlas, Pak, tanpa tahu ada insentif atau tidak. Jadi seperti itu, Pak. Setelah dia tahu bahwa ternyata ada insentif, kenapa sih COVID tidak berlanjut ya? Apakah tidak seperti itu? Nah, dan saat yang menarik saya buat apa yang ibu kecilnya ini adalah persembahan rasa yang sulit diungkapkan sekarang. Ungkapan bahwa apa rasanya tidak bisa. Jadi kalau kita tim penguji yang lain ini biasanya kan baca hasilnya apa, metodologi untuk mengajukan pertanyaan, karena Prof ini sudah baca semua ini dari pendahuluan sampai kesimpulan, makanya dia ketemu ini halaman akhir ini. Setelah ada pertanyaan ini, rupanya ibu di samping mahasiswa S3 juga mampu menulis apa ini puisi apa namanya, luar biasa, komplit kan. Baiklah, kita lanjutkan. Saya mempersilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Samsul Rijal M. Sulaiman MSc CEIA. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Promofenda yang saya banggakan dan ketua dan anggota penguji pada sidang promosi yang sangat berwibawa hari ini, serta Bapak Ibu tamu undangan, wabil khusus dari keluarga Promofenda. Saya tertarik tadi pertanyaan atau apa yang disampaikan Ibu Dr. Hardida, mana Pak Ituannya gitu. Mungkin Pak Ituannya ini masih kebiasaan waktu menunggu kelahiran anak. Menunggu di luar sana yang paling memang tidak merasakan sakit, tapi pusingnya 7 kali lipat. Baik, itu hanya mencairkan suasana saja buat Ibu Linda Nur Sipatu. Di dalam penelitian, hasil penelitian ini Anda tuliskan bahwa kepemimpinan transformasional, lingkungan dan seterusnya itu pada prinsipnya itu relevan dengan quality of work life, keperawatan personal dan seterusnya. Lalu berdasarkan pada tujuan itu kan ada 4 sesuai dengan Brock and Anderson gitu ya. Meskipun memang tidak diukur mungkin secara khusus keempat komponen itu, pada prinsipnya sepakat bahwa itu mempengaruhi profesionalitas daripada perawat. Namun saya ingin mendengarkan penjelasan Ibu, apakah kedudukan 4 komponen itu setara dalam peningkatan profesionalisme perawat pada case perawatan di rumah sakit Undata Palu, atau barangkali ada yang paling menunjang, mungkin komponen satu atau komponen yang lainnya, sehingga tergambarkan dari 4 komponen itu sesungguhnya yang paling erat itu adalah pada komponen keberapa dan yang agak kurang itu pada komponen keberapa dalam peningkatan profesionalisme dari para perawat. Silakan. Kalau berdasarkan hasil penelitian saya, bahwa seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kebaruan atau novelty saya dalam penelitian ini yang pertama adalah keperawatan adalah kepemimpinan profesional, kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan transformasional ini bisa melengkapi tema konteks. Dan kalau dilihat dari 4 tema ini, yang lebih dominan adalah
work design, di mana perawat itu membutuhkan desain kerja sehingga mereka itu bisa mencapai profesionalisme yang baik. Dari work design itu yang merupakan kebaruan saya, yang pertama ada pelimpahan wewenang, ada peran komite keperawatan dan sikap profesionalisme. Dan jika ketiga ini melekat di dalam desain perawat, desain kerja, maka profesionalisme perawat itu akan lebih baik lagi. Kita sudah di penghujung waktu, saya mungkin hanya klarifikasi saja beberapa ini. Jadi di sini judulnya analisis quality of work life keperawatan profesional di rumah sakit di Sulawesi Tengah. Apa maksudnya itu keperawatan profesional? Apakah perawatnya yang jadi responden itu yang profesional atau semua perawat sudah profesional? Apa makna dari keperawatan profesional itu? Jadi judul saya kan analisis quality of work life keperawatan profesional, di mana informan saya itu adalah perawat yang sebagian besar itu lulusan nurse, dan di dalam keperawatan itu kalau yang lulusan nurse itu merupakan perawat profesional, itu yang pertama. Dan yang kedua bahwa pengembangan dari kualitas kehidupan kerja itu lebih dititik beratkan kepada perawat-perawat profesional. Dan keperawatan yang dimaksud dengan keperawatan profesional adalah ketika perawat itu mampu melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan etika profesi, dan sesuai dengan standar standar profesi perawat. Jadi itu yang dikatakan perawat profesional. Berarti ada perawat yang tidak profesional di rumah sakit saat ini? Bukan, maaf Bapak, bukan perawat tidak profesional. Jadi di perawat itu ada ada jenjangnya. Jadi yang pertama kalau tamatan D3 keperawatan itu yang disebut dengan perawat vokasi, dan kalau dia tamatan pendidikan nurse itu baru dikatakan perawat profesional. Dan ketika dia melanjutkan ke S2 keperawatan maka disebut dengan perawat spesialis. Ya, S1. Jadi yang bukan S1 tidak diwawancara, bukan sebagai responden. Ya, ada responden Bapak, tapi hanya 2 orang. Berarti tidak profesional masuk dalam itu. Iya, karena yang sebenarnya bukan kali ini adalah kemampuan perawat di dalam melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan standar profesi perawat, dan sesuai dengan kode etik keperawatan. Iya, mungkin sedikit bisa diperjelas karena misalnya kalau tadi kan disebut pendidikannya ada yang profesional, ada yang belum, jadi sehingga kita bisa ada gambaran. Kalau saya tadi kan bisa mengatakan berarti ada perawat yang belum profesional yang di rumah sakit, ya. Nah, ini persepsi saya yang profesional ini, ya. Apakah perawatnya yang profesional, karena keperawatan ini kata benda ini. Tidak menghindari persepsi yang itu saja, ya. Kemudian kalau saya melihat ini penelitian saudari Promovenda ini kan pas saat COVID, ya. Apakah kondisi ini juga tanpa COVID? Tidak, maksudnya gini, apakah kondisi waktu saudari melakukan penelitian itu dalam kondisi COVID, ya? Dalam kondisi COVID, misalnya shiftnya begini, ada 14 hari, apakah kalau non-COVID tidak ada COVID, itu juga berlaku? Kalau saat penelitian, kebetulan saya penelitian di bulan Desember sampai bulan Februari, kebetulan di bulan itu tidak ada lagi pasien COVID. Jadi saya penelitian di bulan Desember sampai bulan Februari. Dan kalau dari hasil penelitian saya, walaupun penelitian saya ini informannya itu khusus perawat COVID, namun hasil penelitian saya bisa diterapkan pada pada masa non-COVID. Itulah maksud saya, model shiftnya memang normal begitu, ada yang 14 hari, ada yang 1 bulan. Yang pengaturan shift kerja 14 hari kerja 14 hari libur itu hanya khusus pandemi COVID.
Nah, ketika tidak terjadi COVID, maka pengaturan shift kembali ke pengaturan shift biasa. Iya, makanya berarti work life-nya kan beda kalau COVID dengan non COVID ya. itu maksud saya. Sehingga mungkin juga bisa ini kebaruannya karena melihat komponen ini pada saat kondisi COVID ya. Tapi ya itu masukan saja, mungkin bisa ditambahkan dan lain sebagainya. Kemudian ada klinis ini. Kalau misalnya pasang infus itu perawat bisa ya? Oh, itu bisa semua Pak. Cuman kalau di dunia keperawatan itu terkait tindakan invasif itu merupakan tindakan pendelegasian. Jadi jadi seharusnya itu tindakan yang seharusnya dilakukan oleh dokter. Namun ketika perawat yang melakukan, seharusnya ada yang namanya pendelegasian wewenang dalam bentuk hitam di atas putih, sehingga jelas perawat siapa yang melakukan, sehingga ketika terjadi malpraktek maka perawat ini tidak disalahkan. Iya, ini pertanyaan saya awal, tapi bukan di ketiga rumah sakit ini ya. Jauh dari ketiga rumah sakit ini ya. Ketika mau diinfus, saya minta nurse-nya, ini kok belum dipasang, ini sudah ada alatnya. Dia bilang, maaf Pak, kami tidak bisa tunggu dokternya, gitu loh. Gitu. Jadi kalau ada pendelegasiannya, seharusnya ada tertulis berarti itu ya. Iya, seharusnya. Tapi sekarang kan tidak juga dokternya, tidak ada, langsung saja orang pasang infus ini begitu saja. Ya prakteknya di lapangan itu. Begitu ya Bu ya. Hasil penelitian saya Pak dari ketiga rumah sakit, di situ mungkin saya simbolkan rumah sakit X, Y, dan Z. Dan kalau di rumah sakit, di salah satu rumah sakit itu sudah memiliki belangko pendelegasian wewenang. Nah, namun itu tadi belum dihitung dari segi jasa pelayanannya, bahwa perawat si A mengerjakan tindakan ini, namun belum ada dalam bentuk kompensasi. Nah, itu juga di samping juga kan kurang fair juga berarti yang Ibu temukan tadi, bahwa dokternya mendelegasikan tapi honornya untuk dokter begitu. Ya kan begitu Pak aja ya. Iya Pak. Karena biasanya kan kalau ya itu, tapi ini makanya saya tadi menanyakan itu karena di tempat yang agak jauh dari tiga rumah sakit ini memang tidak bisa itu, sangat strict bahwa untuk ini harus dokter, tidak ada istilah pendelegasian. Tapi kalau pengalaman di sini kan di beberapa rumah sakit tidak ada begitu kita datang hampir tidak pernah saya melihat ada dokter yang memasangnya. Ini sekedar sharing saja karena saya tahu komunitas teman-teman yang ada di sini. Ya, saya sekedar karena kita masih punya waktu 4 menit ya. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak-Bapak dan Ibu tim penguji. Biasanya setelah kita melakukan diskusi tanya jawab dengan Promopedus atau Promopeda, kita men-skorsing sidang ini untuk mendiskusikan atau hasil-hasil atau nilai yang telah disampaikan dari masing-masing penguji. Tapi karena saat ini saya melihat di set dari bahwa semua anggota tim penguji telah memasukkan nilai sehingga kita bisa lanjutkan ke acara berikutnya. Baiklah, setelah tim penguji memasukkan nilai-nilai dan telah direkap oleh staf kita mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studi sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,79.
Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberikan nilai A. Sehingga IP kumulatif menjadi 3,92. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Linda Nur Sipatu dinyatakan lulus dengan predikat yudisium karena waktunya lewat 3 tahun, sehingga predikatnya menjadi sangat memuaskan. Ya. Sebelum saya meminta Ibu Promopenda untuk menandatangani berita acara, saya ingin tanya, apakah Ibu setuju dengan yang saya bacakan tadi? Oh, kalau begitu ditanda ke sini, tanda tangan berita acara. Seperti ini panitia ujian doktoral melantik Saudari Linda Nur Sipatu menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi konsentrasi manajemen. Moga-moga Allah menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudari abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah saudari sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Silakan dulu. Memanggil Dr. Linda Nur Sipatu. Yang bersangkutan juga sudah bisa menggunakan gelar doktornya. Baiklah, sebelum kita akhiri acara ujian promosi ini, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Linda Nur Sipatu untuk mengekspresikan perasaan ataupun apa yang dialami selama ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Sekretaris pada ujian promosi doktor hari ini, yang terhormat Bapak Promotor dan Ibu Kopromotor kami, yang terhormat Bapak tim penguji pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan. Alhamdulillah, hari ini saya telah menyelesaikan ujian tahap akhir pada program doktoral ilmu ekonomi konsentrasi manajemen. Ungkapan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, memimpin dan mengarahkan serta memotivasi saya sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan S3 saya. Pada kesempatan ini, ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada yang terhormat dan sangat terpelajar promotor saya, Bapak Profesor Dr. Sahir Nasir STMSI, dan Ibu promotor saya, Ibu Harnida Wahyuni ada SEMA PhD, yang mana bimbingannya sangat luar biasa sehingga saya bisa berdiri sampai hari ini.
saya juga mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingannya yang tulus dan ikhlas, Bu. Semoga kesabaran dan keikhlasan Bapak Ibu promotor dalam membimbing saya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada tim penguji, Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN Engineering, Bapak Dr. Insinyur Samsur Rizal M. Sulaiman MSc CEI, Bapak Dr. Bakri Hasanuddin, Bapak Dr. Asnadi yang telah menguji saya sejak dari proposal dan yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat luar biasa untuk kesempurnaan disertasi ini. Selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada penguji eksternal saya, Bapak Profesor Dr. Rajendra SMM. Terima kasih atas kesediaan waktunya dan arahannya. Selanjutnya kepada penguji internal saya, Bapak Dr. Saharudin Kasek. Ini penguji saya juga saat ujian tesis 12 tahun yang lalu. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Rektor Universitas Tadulako Palu, Direktur Pascasarjana, Ketua Prodi Doktoral Ilmu Ekonomi, beserta seluruh dosen pengajar dan staf administrasi yang telah memfasilitasi saya dan memberikan pelayanan terbaik selama saya menempuh pendidikan S3 di Universitas Tadulako ini. Mohon maaf Bapak Ibu jika selama proses penyelesaian studi ada kesalahan-kesalahan atau kehilafan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Palu yang mana tadi beliau sudah tadi pagi sudah menyampaikan ke saya permohonan maaf tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Sigi. Bapak Wadir 3, Bapak Masudin Raja Maulu SSTMKes, terima kasih atas kesediaan waktunya. Selanjutnya Ibu Ketua jurusan saya mungkin yang di 7 sekarang lagi mahasiswa S3 Ilmu Sosial masuk. Terima kasih Bu atas motivasinya dan dukungannya selama saya menyelesaikan pendidikan. Bapak Iwayan Supetran SKPNKes sebagai Ketua Prodi D3 Keperawatan Palu, alhamdulillah sangat luar biasa kebijakannya Pak selama saya mengikuti pendidikan. Selanjutnya rekan-rekan dosen yang hadir pada pagi hari ini, terima kasih atas apresiasi dan dukungannya. Teman-teman dari rumah sakit, perwakilan dari Rumah Sakit Anutapura, Rumah Sakit Madani dan Rumah Sakit Undata Palu, terima kasih telah hadir pada kesempatan ini. Teman-teman saya alumni Akper Depkes Palu angkatan ketiga, alhamdulillah sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada suami tercinta yang telah memberikan izin saya melanjutkan pendidikan, karena tanpa izin dari suami mungkin saya tidak bisa sampai. Terima kasih atas segala doa dan cinta serta pengorbanan waktu. Kasih sayang yang tulus serta dukungan yang sangat luar biasa. Anak-anakku yang tercinta, Alvisi dan Palampanga, Asila Anjali Salsabila Palampanga, Asila Silia Palampanga dan Adelia Siani Palampanga, atas doa yang tulus, kesabaran dan pengertian yang sangat luar biasa. Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi bagi anak-anakku dalam menuntut ilmu ke depannya, dengan prinsip bahwa iman dan ilmu itu adalah harta yang tidak ternilai harganya. Selanjutnya terima kasih kepada keluarga besar saya, adik-adik saya yang mungkin hanya satu orang yang bisa hadir pada kesempatan hari ini, dan keluarga besar saya, khususnya keluarga besar saya yang ada di Banggai Kepulauan, mungkin sekarang ini lagi
sedang menonton juga. Ada yang keluarga besar saya yang ada di khususnya di Bailo, yang berkesempatan hadir, baru datang tadi subuh keluarga saya dari Ampana, Bapak. Ya. Selanjutnya Ibu Dr. Rosida Adam yang mungkin tidak sempat hadir pada hari ini, rekan-rekan perawat yang bersedia menjadi informan. Selanjutnya mungkin saya akan menyampaikan terima kasih juga kepada pembina Sekolah Penelitian Indonesia. Kebetulan saya ikut kelas Prof. Sugiono. Terima kasih atas arahan dan motivasinya, serta rekan-rekan yang ada di Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Negara. Alhamdulillah motivasinya sangat luar biasa. Selanjutnya terima kasih juga kepada kakak kami yang tercinta, almarhum Profesor Dr. Anhulaila M. Palangpangan, SMSI. Begitu banyak nasihat dan motivasi untuk terus belajar, karena salah satu pesan almarhum adalah ilmu itu sangat mahal, hanya orang-orang yang sabar dan tekun yang bisa membelinya. Semoga amal ibadah almarhum menjadi amal jariah dan mendapatkan pahala yang terkhusus dan teristimewa. Saya memberikan penghargaan dan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda saya dan Bunda Anur Lamala, yang terima kasih telah merawat, mendidik dan membesarkan peneliti yang dengan penuh cinta kasih yang tulus, doa dan support yang sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala dan rahmat yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan pendidikan S3 ini. Akhir kata, untayan doa yang tulus selalu ada dalam setiap sujudku. Teruntuk ayahanda tercinta yang berpulang ke Rahmatullah tanggal 3 Maret 2022 saat saya dalam tahap penyelesaian disertasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat terindah di sisi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terjawab tadi apa aja. Jadi memang ibu-ibu juga ridho suami sangat penting, dan betapa besar cintanya sama keluarga. Yang kedua, bahwa saya kira ini memperlihatkan pada kita bahwa keberhasilan seseorang itu sebenarnya tidak lepas dari bantuan atau jasa-jasa para kolega, Ibu Dr. Linda tadi, sahabat yang memberikan support, ya. Kemudian saya juga tadi ada istilah AZP, ya. Jadi rupanya Bu Dr. Linda ini seniman juga nih, AZP 4. Jadi semua anak-anak beliau itu akronimnya AZP 4 orang ya dia. Iya. Iya. Jadi kalau Ibu, tapi ini sudah lewat ini disertasi. Tadi kan ada yang komplain kalau 1 minggu dia tidak ketemu keluarga ya Bu. Iya. Jadi Bu Linda Nur ini juga baik Bu atau tidak salah di Ampana ya Pak ya. Iya. Ya. Sedangkan pisahnya jauh dan lama itu AZP bisa 4 dibayar kan. Kalau sama-sama di Palu, kira-kira itu sekedar intermezzo saja. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, terima kasih atas kehadirannya Pak di Panca Sarjana. Tentu ini memberikan motivasi dan semangat kepada koleganya, sehingga alhamdulillah semua bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Baiklah, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ujian promosi doktor dengan ini saya nyatakan